Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus, yang datang kepadanya pada waktu malam, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang tadi kita dengar dari bacaan pertama dari kitab Bilangan merupakan catatan sejarah di mana umat Israel diselamatkan dari ular-ular yang memangsa mereka setelah Musa membuat ular tembaga dan ditinggikan. Umat Israel memandang selamat. Nah, apakah ini hanya sekedar fakta sejarah yang ditulis dalam kitab Bilangan? Tidak. Ini juga merupakan nubuatan. Maka seperti apa yang tadi kita dengar dalam warta Injil ditegaskan oleh penulis Injil Yohanes yang mengatakan dengan jelas bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalau di dalam kitab Bilangan hanya dikatakan umat Israel mendapatkan kehidupan, sedangkan di dalam Injil dinyatakan kehidupan itu adalah kehidupan kekal. Lalu kalau dikatakan bahwa Putra Manusia harus ditinggikan, berarti Yesus Kristus itu harus disalib. Dengan demikian menjadi jelas bahwa salib atau setiap orang yang memandang salib dan percaya kepada Yesus yang tersalib itu akan menerima kehidupan yang kekal. Nah, lalu bagaimana kita harus merenungkan, merefleksikan sehubungan dengan hari raya pesta salib suci ini? Saudara saya terkasih,
Dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita seringkali atau pada umumnya, kalau kita berbicara orang yang terberkati dan orang yang tidak terberkati, ditunjukkan bahwa seolah-olah itu pasti. Orang yang hidupnya makmur, orang yang hidupnya bahagia, bersukacita, itu adalah orang-orang yang terberkati, yang memperoleh dan menikmati buah-buah rahmat Tuhan. Apakah salah? Nanti dulu. Bisa jadi benar, tetapi bisa jadi tidak selalu benar. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara, hidupnya penuh dengan penderitaan itu orang yang tidak terberkati. Apakah salah? Juga belum tentu. Mengapa? Kalau kita berpatokan seolah-olah orang yang terberkati itu hanya orang-orang yang makmur, dan orang-orang yang menderita itu orang-orang yang tidak terberkati, tidak menghasilkan atau tidak menikmati buah-buah rahmat dari Allah. Lalu apa artinya salib? Salib itu penderitaan. Salib itu kematian. Apakah Yesus itu tidak terberkati? Apakah Yesus itu justru merupakan hal yang sebaliknya dalam kehidupan kita ini? Di mana sekarang kita mengatakan salib itu tanda kemenangan. Ternyata dulu bukan itu. Tanda kekalahan, tanda penderitaan. Atau dapat dikatakan juga itu tanda kutukan dari Allah. Nah, lalu bagaimana, saudara saya terkasih, kita harus merefleksikan hal ini. Memang, dalam kitab suci, kalau masih ingat, dan yang rajin mengikuti misa harian, hari Sabtu kemarin, itu kan berbicara tentang buah, pohon dan buah. Ya. Saya mengatakan bahwa setiap orang beriman harus menghasilkan buah-buah rohani. Bukan buah-buah jasmani, bukan buah-buah duniawi, tetapi pertama-tama buah-buah rohani. Nah, buah-buah rohani yang bagaimana? Buah-buah rohani berarti buah yang sungguh-sungguh diinginkan Allah, bukan diinginkan kita. Nah, di sini menjadi persoalan. Mengapa? Karena apa yang diinginkan Allah belum tentu kita inginkan. Atau sebaliknya, apa yang kita inginkan belum tentu diinginkan Allah. Nah, sehingga kalau kita menghubungkan dengan salib tanda penderitaan zaman dulu, jelas di sini kita bisa mengatakan salib itu dikehendaki oleh Allah. Walaupun Yesus berdoa, mungkin Yesus awalnya tidak menghendaki. Bila bisa piala ini berlalu, tetapi jadilah kehendakmu. Lihat, dari ungkapan itu menjadi jelas. Ada keinginan piala penderitaan itu berlalu, tetapi jadilah kehendak Allah. Berarti apa? Berarti salib itu dikehendaki oleh Allah, karena itu terjadi. Itu penderitaan. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu menjadi buah rohani. Dan buah rohani itu bukan hanya untuk Yesus sendiri, tetapi justru kita merasakan semua. Kita semua diselamatkan karena salib itu, karena penderitaan Yesus itu. Maka demikian, saudara saya terkasih, dalam merayakan pesta salib suci ini, di samping kita merenungkan penderitaan Yesus, kita juga merenungkan kemenangan Yesus. Penderitaan memang faktanya sebagai manusia sangat menderita. Sebagai kemenangan karena tidak berhenti pada penderitaan.
melainkan pada kemuliaan, karena Yesus akhirnya wafat, dibangkitkan, dan dimuliakan. Nah, maka dari itu konsekuensinya kepada kita semua. Memang dalam perjalanan hidup kita ini bisa jadi kita hidup bahagia secara duniawi. Tetapi kemungkinan besar bahwa dalam perjalanan hidup kita juga akan merasakan penderitaan, sakit, dan sebagainya. Namun pertanyaan yang mendasar adalah, apakah semuanya itu, baik kebahagiaan maupun penderitaan, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, atau yang namanya kebahagiaan sesuai dengan kehendakku, yang namanya penderitaan bukan sesuai dengan kehendakku. Di sini kita harus selalu berpikir, dan kita harus selalu sebagai orang beriman memasrahkan diri dengan setiap kondisi hidup yang kita alami bersama. Dengan demikian, saudara terkasih, kalau kita benar-benar sebagai orang beriman percaya, Kristus yang disalib itu yang sesuai dengan kehendak Bapa membawa kebahagiaan umat manusia. Kita pun ketika kita harus menderita, tetapi itu sesuai dengan kehendak Bapa, percayalah, saat itu juga kalau kita bisa bertahan, berarti kita bisa membuahkan buah-buah rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi apa dikata? Yang terjadi sering kali kalau kita menderita, pertama-tama kita mengeluh. Tidak hanya mengeluh, ngomel. Tidak hanya ngomel, kemudian mengutuki Allah. Allah tidak adil. Yang sana itu bahagia, kami selalu miskin dan sebagainya. Itu faktanya. Tetapi apakah kita selalu mengingat bahwa saya ini orang beriman? Kalau saya orang beriman, lalu apa yang saya buat? Tidakkah seringkali kita itu diharapkan mau mencari, menemukan, dan melakukan kehendak Allah? Berarti walaupun dalam situasi yang tidak mengenakkan, dalam situasi penderitaan, dalam situasi tidak bahagia, aku tetap mencari kehendak Allah. Aku harus selalu berfokus pada kehendak Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang dikehendaki Allah dengan situasi aku miskin, aku menderita, aku susah dalam hidup ini? Nah, di situ iman kita diuji. Kalau kita bisa bertahan, kita akan menghasilkan buah rohani, buah iman, dan kita tetap percaya kepada Allah. Dibandingkan dengan orang-orang ketika menderita lalu meninggalkan Yesus. Ketika menderita kesusahan lalu tidak pernah lagi ke gereja, apalagi berdoa. Saudara terkasih, mari. Dalam perayaan pesta salib suci ini hendaknya mengingatkan kita semua dan sungguh-sungguh membuat kita terdorong untuk selalu teguh di dalam iman. Iman yang bagaimana? Iman akan Kristus Yesus yang wafat, disalibkan, dan bangkit mulia demi keselamatan dunia, demi keselamatan kita semua. Semoga iman kita yang tetap percaya kepada Dia yang disalib sungguh-sungguh membawa kita pada keselamatan di dalam kehidupan kita ini.